Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat fitnessku, salam sehat, salam olahraga. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat fitness, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial saya yang selama ini tidak pernah terjawab. Pertanyaannya yang saya terima ialah, Bang, bagaimana mengatur pola makan saat bulking? Bang, bagaimana mengatur pola makan saat cutting? Bahkan mau menghadapi kompetisi. Dan tidak luput juga pertanyaan-pertanyaan itu dari pemula. Nah, sahabat-sahabat fitnessku, kali ini saya sengaja membuat video ini untuk sahabat-sahabat fitness mengerti. Namun kali ini saya baru membahas yang basic, yang mendasar ya. Jadi untuk pertanyaan tentang prepare kompetisi, bulking, cutting itu akan saya tampilkan di video-video yang berikutnya. Kali ini saya akan membahas untuk beginner, pemula ya. Nah, beginner atau pemula di sini pun sebenarnya tidak hanya di bidang fitness, banyak juga di olahraga-olahraga yang lain. Contoh, saya baru menemukan beberapa olahraga seperti MMA ya, atau itu apa, UFC, cuma untuk versi Indonesia, atau pemain bola, renang. Kemudian kemarin saya jumpai lagi teman-teman dari basket ya. Ini ternyata kendala umum. Di mana kendalanya? Kita lupa dengan yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, disinilah yang saya mau perjelas ya. Saya mau memperjelas dan mengajak sahabat-sahabat fitnessku yang di luar, yang baru, bahkan yang mungkin sedang berjalan. Karena yang ibaratnya yang sudah aktif di olahraga pun banyak melupakan, banyak menganggap menggampangkan gitu ya. Nah, jadi kali ini saya mau mengajak, ini hal yang mendasar yang harus kita pahami dalam olahraga apapun ya. Nah, apa 4 sehat 5 sempurna? 4 sehat 5 sempurna mungkin kalau kita mau mengingat kembali di masa-masa kita sekolah dasar dulu ya. Guru kita, orang tua kita selalu memperjelas dengan 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada nasi ya, ada karbohidrat, ada sayuran, ada lauk ya, kita sebut protein, kemudian ada serat, buah, dan yang kelimanya susu. Nah, jadi saya ulangin ya, ada nasi dari karbohidrat, ada fiber dari sayur, ada protein dari ya macam-macam ya protein, nanti ada pembahasannya lagi. Kemudian buah, serat, bagian dari serat juga, dan kemudian ada dari susu ya. 4 sehat 5 sempurna inilah sebenarnya yang bisa mendukung atau menjamin fitness goal sahabat-sahabat fitnessku mudah dituju. Yang mau bulking, yang mau cutting, kalau dia mengatur pola 4 sehat 5 sempurna ini dengan rapi ya, saya jamin pasti hasilnya maksimal tanpa suplemen. Cuman sekarang saya melihat banyaknya kendala teman-teman, sahabat-sahabat fitness kita yang baru tuh belum apa-apa udah mengandalkan suplemen, sehingga organ tubuhnya tadi yang harusnya aktif normal kerjanya, dengan yang masuknya yang instan-instan itu, kerja organnya jadi tidak, bisa dibilang tidak senormal biasanya. Ada kendala yang mungkin bisa mempercepat, bisa juga lambat proses kerjanya. Nah, ini dikarenakan tidak bekerja dengan normal tingkat organ sistem tubuh kita. Nah, jadi saya sarankan
4 sehat 5 sempurna ini jangan lepas dari program fitness kita ya, mau itu mau membangun otot atau mau menurunkan kadar lemak atau berat badan. Ini yang harus dipastikan 4 sehat 5 sempurna. Saya ulangin sekali lagi, ada nasi, ada sayuran, ada lauk, ada buah, ada susu. Oke. Sekarang kita ambil nih nasi, karbohidrat ya. Karbohidrat ini ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, ini jenis karbohidrat ini bisa berpengaruh kepada program-program kita. Ada dua kan, yang mau naikin berat badan atau yang mau menurunkan berat badan. Ya. Jadi karbohidrat ini bisa dipilih. Cuman umumnya Indonesia kan sudah dikenal dengan nasi ya. Karbohidrat kita dikenal dengan nasi. Nasi pun ada banyak jenisnya. Beras tuh ada banyak jenisnya. Ada beras merah, beras coklat, beras hitam. Ya, organik bahkan sekarang ini sudah mulai termarket luas di Indonesia. Jadi lebih mudah kita dapat juga. Ya. Ada juga kalau beras dari Arab tuh basmati ya, basmati atau biryani. Nah, jadi ada banyak jenis-jenis karbo dari beras aja ya. Kemudian kita cari lagi karbo berikutnya, ada dari ubi-ubian. Nah, ini juga bagian dari karbohidrat. Kemudian ya termasuk jagung, termasuk gandum, termasuk ya kalau papeda itu kalau di Papua itu sagu ya. Ini semua bagian dari karbohidrat yang bisa kita serap setiap harinya. Nah, di antara itu semua tinggal dipilih aja kita mau menuju program yang mana. Nah, nanti saya akan bahas lagi untuk program bulking dan program cutting apa aja karbohidrat yang diperlukan. Tapi di sini kita masih membahas 4 sehat 5 sempurna. Jadi kita kembalikan dulu sesuatu yang ada di pikiran kita terlalu jauh melangkah. Kembali dulu, kita downgrade dulu. Untuk mengingat, bukan berarti downgrade ini jadi lemot atau jadi salah ya. Justru kita lebih baik, sebaiknya kita menata ya. Downgrade di sini lebih pengertiannya menata pola yang sesungguhnya untuk menuju fitness goal kita. Ya, kemudian setelah dari karbohidrat kita masuk ke protein. Nah, protein ini pun juga ada banyak sekali bisa kita dapat. Contoh yang terbanyak ya, yang mudah kita dapat dari telur, dari ikan, dari ayam, dari daging, kacang-kacangan, tempe tahu gitu ya. Nah, ini semua komposisi protein yang bisa juga kita olah dan mudah didapat pastinya di Indonesia ini. Ya, jadi setelah ada nasi, ada lauk, yaitu ada karbohidrat, ada protein. Ya, ini semua tinggal disesuaikan dengan tingkat kemampuan kita untuk mengolahnya. Proteinnya bisa ya makan siang, contoh kita bisa ambil dari daging atau ayam atau ikan, telur ya. Tinggal dikomposisikan, dan nanti sahabat fitnessku, saya akan memberikan tips secara spesifik per individu ya, tingkat kebutuhan goalnya sahabat-sahabat fitness. Makanya kali ini saya mau menampilkan yang basicnya dulu. Makanya tonton videonya sampai selesai supaya bisa berkelanjutan, mudah untuk dimengerti ya. Oke, kita lanjut lagi ke sayur-sayuran di sini serat ya. Serat di sini ada banyak lagi, ada banyak sekali sayur-sayurnya yang bisa kita dapat ya. Ada brokoli ya, mungkin yang mudah-mudah tuh kangkung, capcay ya, banyak sekali lah ya. Banyak sekali yang mungkin kalau kita sebutkan penuh halaman buku, nggak muat jenis sayuran yang bisa kita dapat dengan mudah. Kemudian ada buah serat ya. Serat atau vitamin di sini dari buah kita bisa ambil macam-macam buah juga, bisa dari jeruk ya, apel, pisang, banyak juga bisa kita dapat. Kemudian yang terakhir susu. Nah, susu ini juga sekarang sudah banyak dikemas dengan mudah juga kita dapat. Ada yang masih tetap berbentuk cair, ada yang berupa powder ya, kemasannya mudah sekali kita dapat. Jadi sekali lagi saya menekankan, kita harus memahami dulu nih
kita harus memahami secara basic yang mendasar dulu untuk kita menuju ke fitness goalnya. Jangan salah sahabat fitness, saya pernah mengalami kesalahan ini selama 10 tahun. Nah, tidak sedikit kesalahan saya 10 tahun dengan tidak mengertinya atau tidak memahami terhadap hal yang basic tadi, sehingga ya kita main katanya. Kata si A makan ini, kata si B makan itu, kita ikutin, jadi tubuh kita ini menjadi semacam bahan percobaan gitu. Nah, jadi saya mau mengajak nih sahabat-sahabat fitnessku agar mengerti terhadap apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini ya. Nah, kemudian nanti saya akan tampilkan per bagian, per part. Untuk cutting seperti ini, untuk bulking seperti ini, untuk menuju kompetisi seperti ini ya, untuk atlet renang begini, basket begini, MMA begini, semuanya nanti akan saya bahas secara mendetail di video channel YouTube saya. Nah, kali ini jika ya hal yang basic ini masih kurang mengerti, silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini ya. Nanti saya akan menjawab satu persatu pertanyaan sahabat-sahabat fitnessku ya. Jangan lupa komentar, saran apapun layangkan di bawah ini. Saya akan insya Allah saya akan menjawab secara keseluruhan pertanyaan-pertanyaan sahabat fitness. Jadi demikianlah uraian tentang 4 sehat 5 sempurna. Semoga bisa dimengerti. Jika kurang mengerti seperti yang saya sampaikan di awal tadi tadi barusan, layangkan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, contoh kalau saya saat ini sih sebenarnya ini dari Novalis Healthy Food ya. Saya punya catering Novalis Healthy Food. Novalis Healthy Food ini sifatnya catering yang saya miliki bisa by request, kebutuhan. Nah, ini yang saya bilang maksudnya nanti ke part yang berikutnya, ke spesifik program. Nah, adapun di Novalis Healthy Food ini kita menyesuaikan dengan tingkat 4 sehat 5 sempurna tadi. Ya, 4 sehat 5 sempurna apa itu? Ya udah seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, 4 sehat 5 sempurna dari Novalis sudah terset. Ini punya saya, makan malam saya. Ada sayuran, ini sayur juga cuma direbus, ada brown rice, nasi coklat, ada daging ya, sedikit sambal, dan buah serta susunya ada di dalam tas ya. Nah, jadi ini ukuran saya, ini sudah terukur semua, sudah terset. Karena memang saya tahu betul tingkat keperluan yang saya miliki untuk tubuh saya. Makanya saya bilang sama sahabat-sahabat fitnessku, untuk tahap awal ini mengerti dulu bahan-bahan yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Jangan dikit-dikit suplemen ya. Karena suplemen itu sendiri seperti yang saya bilang di awal, belum tentu juga bisa menstabilkan tingkat keperluan nutrisi tubuh kita. Kalaupun tepat, tingkat kerjanya pasti berbeda dengan makanan yang solid seperti ini. Nah, jadi sekali lagi juga buat sahabat-sahabat fitnessku yang kiranya perlu informasi nutrisi, silakan ya, di bawah ini ada alamatnya Novalis Healthy Food, bisa cek dulu, berkomunikasi dulu apa tingkat keperluannya. Kita insya Allah bisa membantu secara konsultasi dulu misalkan ya, ada di bawah ini alamatnya. Oke. Dan kemudian juga sahabat fitness banyak sekali mempertanyakan minuman ya. Jadi setelah tadi kita membahas 4 sehat 5 sempurna, juga kayak nggak seret gitu ya makan kalau nggak ada minuman. Nah, saya biasanya selain air mineral juga saya support dari minuman ya, booster ini ya, booster dari Nabis. Nah, Nabis ini infus water, kita sebut infus water, yang bahannya tuh campurannya madu dan kismis. Ada di sini ada 2 varian ya, ada campuran madu dan kurma. Nah, ini tinggal dipilih selera aja. Ini khasiatnya sangat membantu imun atau daya tahan tubuh kita bekerja dalam seharian. Kenapa? Kandungan kismis dan madu ini kan manis, sehingga energi harian kita tersupport ya. Jadi yang saya minum selama ini, semoga teman-teman bisa memfollow juga, karena ini baik sekali untuk membantu tingkat
daya tahan atau stamina tubuh kita dalam beraktivitas harian. Dan yang pasti sahabat fitnessku, ini halal. Nah, saat ini kita harus mengkondisikan bahan-bahan yang masuk atau nutrisi yang masuk ke tubuh kita itu halal. Kalau nggak halal, Allah murka. Nah, ya, tubuh kita akan berdampak semacam menimbun racun aja. Makanya sekarang nggak heran ya, nggak heran punya banyak penyakit-penyakit yang aneh timbul di hadapan kita, di lingkungan kita. Kanker merajalela ya, stroke di mana-mana, diabetes di mana-mana merajalela. Kenapa? Banyak makanan yang tidak halal. Jadi kita sebagai umat muslim harus lebih teliti memilih makanan. Contoh, dalam kita makan ayam aja kita mesti tahu nih cara motongnya. Kalau main disikat aja sama mesin tanpa bismillah, itu dinyatakan haram ayam tuh. Sehingga yang masuk ke tubuh kita ini tidak barokah. Nah, ketika tidak barokah, itu penyakit yang terjadi, sahabat fitnessku. Maaf nih sedikit di luar, tapi bukan di luar, ini memang ada dalam satu kesatuan nutrisi yang bermanfaat untuk mensupport fitness kesehatan tubuh kita. Karena gini, banyak juga mempertanyakan, Bang, kok abang ketika menjelang kompetisi badannya langsung besar, terbentuk, kering, tapi fresh. Ya alhamdulillah, yang selama ini saya makan yang halal dan Allah barokah, Allah ridho. Jadi sesuatu yang masuk ke badan kita, jika memang Allah ridho, Allah memberikan berkah, insya Allah apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, insya Allah akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi saya pastikan sekali lagi, makanan dan minuman kita harus halal ya. Nah, ada juga seperti membantu daya kesehatan seperti yang instan, misalkan dari ala Nabi. Nah, ala Nabi ini semua bahan-bahan juga ada di dalam sini yang terbahas di dalam Al-Quran dan hadis ya, pengobatan ala Rasulullah. Jadi sahabat fitnessku, ada banyak sekali makanan dan minuman yang halal, yang herbal yang bisa kita dapat. Makanya oleh karena itu saya mau mengajak sahabat-sahabat fitness untuk tampil sehat, tampil istilahnya itu kuat, sehat dan kuat. Apa yang kuat? Jasmani dan rohani. Insya Allah kalau jasmani kita kuat, rohani kita kuat, jasmani kita kuat, insya Allah ibadah kita akan lebih taat. Oke? Mungkin itu aja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Saya hanya manusia biasa. Namun guru saya berpesan seperti ini. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil daging, buang tulangnya. Dari karya Ustadz Guru Dery Sulaiman. Allahu Akbar. Nah, baik sahabat fitnessku, demikianlah. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jangan lupa ya, subscribe channel YouTube saya Adhianovali, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Insya Allah barokah juga. Dan nantikan video-video saya selanjutnya tentang pembahasan nutrisi. Makanya ya, saya minta kepada teman-teman, pertanyaan apapun layangkan di bawah ini untuk membantu tingkat channel saya yang berikutnya. Karena tanpa ide, tanpa pertanyaan dari sahabat-sahabat fitness, saya sulit membagi cerita. Contoh seperti yang hari ini saya bahas, karena ada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oke? Saya pamit, sampai jumpa di lain waktu. Adhianovali, nikmatnya sehat di dalam hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 200% for champion.